Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini adalah pertemuan keempat untuk mata kuliah etika profesi. Nah, untuk bab keempat ini atau pertemuan keempat ini, saya ingin membahas tentang yang namanya kode etik profesi. Nah, kalau kita ketahui dalam kaitan dengan pengertian kode etik profesi, kode itu adalah tanda atau simbol. Nah, kode etik itu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan dari tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerjaan. Nah, oleh karena itu kode etik bisa diartikan merupakan suatu bentuk aturan ya yang tertulis yang secara sistematis dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada, dan ketika nanti dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut. Nah, selanjutnya kita menginjak kepada ini kode etik profesi termasuk banyak ya. Apa peranan kode etik profesi? Nah, dengan membuat kode etik profesi, profesi sendiri akan menetapkan hitam atau putih, ya, niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini akan tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Nah, jadi hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarah daging menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan dan juga dilaksanakan juga dengan konsekuen. Nah, ini adalah peranan kode etik. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pengertian kode etik profesi, jadi kode etik profesi ini bagian dari etika profesi, ya. Jadi kita mata kuliah etika profesi, salah satu bagiannya adalah yang disebut dengan kode etik profesi. Nah, kode etik profesi ini merupakan lanjutan dari norma-norma yang berlaku umum yang telah dibahas dan juga dirumuskan dalam etika profesi. Jadi kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna, walaupun sebenarnya norma tersebut sudah tersirat di dalam etika profesi. Nah, ini kalau kita lihat ya pada slide-slide yang saya sampaikan, jadi dari pengertian kode etik profesi tersebut kita bisa mendapatkan hal-hal yang terkait dengan etika profesi. Nah, apa prinsip-prinsip kode etik profesi? Dalam menjalankan profesi, seorang perlu memiliki dasar-dasar yang harus diperhatikan. Salah satunya tentang namanya prinsip tanggung jawab. Jadi dalam menjalankan profesi, seseorang harus bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan terkait dengan profesi tersebut. Nah, yang kedua, ada yang namanya prinsip keadilan. Jadi seseorang itu dituntut untuk mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang-orang yang terkait dengan profesi tersebut. Yang ketiga adalah prinsip otonomi. Prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Yang keempat adalah prinsip integritas moral. Jadi seorang profesional itu dituntut untuk memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan dirinya, juga profesinya, serta juga kepentingan masyarakat. Di sini ada 3 fungsi dari kode etik profesi. Yang pertama, ya, kode etik profesi itu sebagai pedoman bagi setiap anggota profesi yang terkait dengan apa itu namanya profesionalitas yang sudah digariskan dan juga apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, yang kedua adalah kode etik profesi ini berfungsi sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas suatu profesi yang terkait. Artinya ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar memahami pentingnya suatu profesi sehingga bisa mengontrol para profesional di lapangan.
Yang ketiga, kode etik profesi ini berfungsi untuk mencegah campur tangan pihak di luar organisasi, bahwa para profesional pada suatu organisasi tidak boleh mencampuri pelaksanaan kaitan dengan profesi di organisasi yang lain. Nah, kemudian apa tujuan dari kode etik profesi? Nah, bagi anggota profesi sendiri, artinya secara internal, ini adalah bagaimana dia bisa menjunjung tinggi martabat profesinya, menjaga dan memelihara kesejahteraan juga anggota, meningkatkan pengabdian pada anggota profesi, meningkatkan mutu organisasi profesi, juga meningkatkan layanan ya pada masyarakat di atas daripada keuntungan diri sendiri. Nah, kemudian apa tujuan kode etik profesi bagi masyarakat? Yang pertama adalah untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan dari kelalaian baik disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh kalangan profesional. Yang kedua adalah melindungi keluhuran profesi dari perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan oleh kalangan profesional. Nah, ini yang terkait dengan tujuan dari kode etik profesi. Kemudian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota profesi terhadap kode etik profesi adanya berupa sanksi. Sanksi ini pertama bisa berupa sanksi moral. Nah, yang sanksi yang kedua yang keras adalah sanksi dikeluarkan dari organisasi profesi yang diikutinya. Nah, kalau kita bicara kasus-kasus pelanggaran kode etik ini banyak ya. Kemarin belum lama ini di KPK ada sidang terhadap ketua KPK karena dianggap melanggar kode etik sebagai seorang ketua KPK yang tidak harus hidup sederhana. Nah, ini nanti ada bentuk-bentuk sanksi yang diterimanya. Nah, ketentuan tersebut merupakan akibat logis dari yang namanya self regulation yang berwujud dalam bentuk kode etik. Nah, jadi ini yang akan menjadi dasar bagi organisasi untuk memberikan sanksi kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Nah, kemudian bagaimana dalam kaitan dengan menyusun kode etik profesi? Nah, biasanya ada beberapa kesulitan dalam menyusun kode etik profesi. Yang pertama, apakah yang dimaksud kode etik itu dan bagaimana harusnya? Kemudian, bagaimana nanti kode etik tersebut nanti digunakan? Kemudian, seberapa rinci kode etik tersebut? Kemudian, siapa yang menjadi sasaran kode etik? Nah, jadi untuk kepentingan siapa? Nah, dan banyak hal yang keseluruhannya adalah menjadi hambatan atau kesulitan dalam menyusun suatu kode etik profesi. Nah, jadi secara garis besar kode etik dan perilaku profesional itu yang pertama adalah patuh, adanya kepatuhan terhadap kode etik. Yang kedua, dia melakukan atau memberikan kontribusi untuk masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah menghindari upaya untuk menyakiti orang lain, ya, yang sebagai konsekuensi berupa kerugian. Contoh yang sederhana saja, hilangnya informasi yang berharga, harta benda dan lain-lain. Ya. Dan kemudian yang penting juga adalah bersikap jujur dan dapat dipercaya, karena kejujuran ini merupakan salah satu komponen penting dari kepercayaan. Tanpa kepercayaan, organisasi tidak akan bisa berfungsi secara efektif. Ya. Nah, kemudian hal lain adalah kita berupaya bersikap adil dan tidak mendiskriminasi nilai-nilai kesetaraan, kesetaraan gender, orang yang disabilitas dan lain-lain. Jadi menghargai toleransi, prinsip-prinsip keadilan, ya. Nah, juga menghindari hal-hal yang terkait dengan pelanggaran hak cipta, rahasia dagang, dan syarat-syarat perjanjian, lisensi dan lain-lain. Ya. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan garis besar kode etik dan perilaku profesional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.